Kaisang Pangarep menjawab pertanyaan para jurnalis usai resmi diangkat menjadi Ketua Umum PSI. Kaisang belak-belakan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum PSI ada privilege. Kaisang juga bicara soal pilihan baca pres Partai PSI. Dirinya juga ungkap soal pencalonan dirinya menjadi Wali Kota Depok. Panjang banget, bikin lupa. Apa tadi? Saya juga lupa makanya. Ya, intinya kita masih kita berkoordinasi dengan seluruh DPD dan DPW. Mereka pengennya apa, kita juga sambil menunggu siapa yang terbaik untuk kita dukung ke depannya. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Dan lagian kita juga bisa dibilang, dan emang partai kecil, mereka kan juga emang masih butuh suara kita ya Pak. Kita kan kemarin berapa persen aja belum lolos parliamentary threshold, saya kira juga bukan hal yang signifikan juga. Cukup? Mbak ya. Apa? Oh, privilege. Ya privilege selalu ada, udah gitu aja. Ya privilege. Saya emang iya kan, kok masih diulang lagi. Ya, cukup. Silakan, Mbak. Oke, selamat karena dipakai di acara di momen ini. Kemudian Mas Prabowo atau Ganjar. Itu cukup, terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Hah? Dua. Pak Anies disebut juga, tidak adil. Gak, pertanyaan saya Mas, arah politiknya ke Pak Prabowo atau Ganjar? Tentang yang pertanyaan pertama ya Mbak. Kalau dari SK tentu akan ke Kumham nanti ya. Jadi nggak ada masalah, itu soal administratif pasti akan ada perbaikan. Ya. Mas Kaisang tadi ya. Oh ya, tadi makna baju ya. Mana baju yang cukup kebetulan waktu itu pergi ke mall dapatnya ini. Apa? Filosofinya. Wah. Tadi kan udah didengar di pidatonya ada loh tadi. Iya. Ya. Masnya ya, karena dari tadi yang perempuan. Tadi satu lagi sebenarnya apa, Prabowo atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Enggak, saya mau minta diulangi lagi karena baca presnya kan sekarang yang kuat ada 3, Pak Prabowo, Pak Ganjar atau Pak Anies, ngomong dulu gitu dong. Ya, Hah? Diulang dong. Iya, sis. Mas Kaisang, ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Ya enggak apa. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana. Gitu. Baik, tadi Mas. Ya, saya Edi dari Rakyat Merdeka. Mungkin agak pribadi nih. Mas Kaisang menjadi ketum ini sebelumnya ada diskusi nggak dengan Pak Jokowi? Atau bagaimana tadi kan sempat dikatakan izin memilih pilihan yang berbeda. Nah, kita tahu Bu Mega menyarankan agar kadernya termasuk keluarganya harus satu partai. Nah, Mas Kaisang kan jadi ketumnya PSI. Lalu bagaimana tanggapan dengan Gibran yang saat ini juga mulai muncul sebagai bacawa pres yang diisukan akan maju pada 2024 ke depan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu bukan agak pribadi itu. Ya minta restu izin ya pasti ke orang tua. Tapi balik lagi saya hanya minta restu.
ke orang tua ya balik lagi, tapi kan saya udah berkeluarga sendiri. Yang paling utama adalah saya mendapatkan restu dari istri saya. Kalau tadi dibilang harus satu partai, satu keluarga. Buat dilihat nanti mau tak liatin kakak saya kartu keluarga saya cuma ada saya dan Erina Sofia Gudono. Udah itu. Oke, cukup ya. Cukup. Yuk. Oh, Mas Gibran? Yang baca wapres. Ya udah. Ya biasa aja tuh. Kan emang bisa, kan belum. Emang sudah diputuskan ya, Pak. Ya kan belum diputuskan juga gitu. Ya, saya aja baru di sini udah. Nanti dulu kita lihat dulu ke depannya bagaimana. Nah, ini kasihan dah mau tanya dari tadi. Betul, akhirnya dipilih. Diana Mas dari CNN TV. Untuk mungkin Sis Grace yang bisa menjawab, kenapa ya Mbak harus mengganti ketua umum posisi strategis 5 bulan jelang pilpres ataupun pileg begitu? Apa pertimbangannya secara spesifik mengganti posisi ketum? Apakah hanya sekadar regenerasi atau mungkin bahwa Mas Kaisang bisa membantu pintu komunikasi kepada partai politik lain, misalnya dengan PDIP karena Mas Kaisang sendiri kakak kandungnya yang merupakan kader, bapaknya pun juga punya posisi strategis di partai berlogo banteng. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya mau tanya kepada Mas Kaisang nanti podcastnya lanjut gak ya? Karena kan nanti jadi ketum mungkin sibuk. Apakah PDP-nya tetap lanjut? Karena saya penonton setia, Mas. PDP ini dulu, Mas Kaisang dulu. Soal Ya tetap lanjut. Saya aja sekarang punya acara di iNews yang dimana yang punya ketua umum Perindo. Biasa aja saya. Besok syuting lagi. Biasa aja saya. Ya tetap kerja sebagai orang kerja biasa, kerja sebagai ketua umum juga. Tadi pertanyaannya padahal udah ditanya loh sebelumnya. Sebelumnya pertanyaannya tadi. Gak diizinkan deh. Pertanyaan pertama untuk Mas Kaisang, kan sebelum diangkat menjadi ketum PSI ini Mas Kaisang digadang-gadang akan maju di Depok 1. Nah setelah akhirnya diangkat menjadi ketum PSI ini, apakah ada peluang untuk maju di Depok 1 atau bagaimana? Lalu yang kedua untuk PSI, izin konfirmasi, pengangkatan Mas Kaisang menjadi ketum PSI ini apakah telah melalui Munas sebelumnya seperti itu? Terima kasih. sama, oke, jawab saya dulu. Sebelum acara formal ini tadi, kami mengadakan namanya Kopdar, Kopi Darat Nasional. Di mana seluruh pengurus seluruh Indonesia berkumpul. Nah di forum itulah kemudian memutuskan, memberikan sebutlah rekomendasi kepada Dewan Pembina PSI bahwa Mas Kaisang, aspirasinya Mas Kaisang menjadi ketua umum. Nah, saat itu juga tadi SK diterbitkan yang tadi dibacakan oleh Sis Grace. Dan kemudian Mas Kaisang secara resmi tadi diangkat menjadi ketua umum. Jadi melalui forum yang sangat demokratis. Terus apa tadi? Depok, masalah Depok. Sebenarnya itu kan sudah dijawab sama bapak saya. Masih ditanya lagi. Sekarang saya fokusnya untuk memenangkan PSI di pemilu 2024. Nanti di pilkada ya kita mungkin, kalau bukan saya kita cari tokoh nasional lain yang emang punya kapabilitas untuk berjuang dan membuat Depok untuk jauh lebih baik. Demi Margonda yang lebih baik. Makasih ya, makasih Terima semua. kasih banyak teman-teman. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih udah datang ya. Terima kasih.